Melihat semakin banyak, energi pedang hitam tak berujung menjebak cahaya hitam Huo Mingjing, dan detasemen lain di sekitar mereka juga merasa ngeri. Belum lagi master yang dibawa oleh Jenderal Makam Mingyan, bahkan Sagui pun sangat ketakutan. Faktanya, Jenderal Makam Mingyan tidak ada dalam rencananya. Kedatangan Jenderal Makam Mingyan membuat Sagui sangat khawatir pada awalnya. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari 4 jenderal makam utama di pemakaman kematian. Di dalam hati Sagui, Jenderal Makam Mingyan benar-benar master yang tak tertandingi. Kedatangan Jenderal Makam Mingyan, Sagui awalnya mengira itu akan membawa masalah pada rencana tuannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa tuannya begitu kuat. Begitu dia mengambil tindakan, dia langsung menekan Jenderal Makam Mingyan. Di sisi lain, Jenderal Makam Mingyan meraung dengan marah, dan dengan keras, sosok api gelap meledak dari belakangnya dalam sekejap. Sosok api ini sangat agung, seperti Raja Api Gelap, dengan mata dingin. Menatap Qin Chen, saat sosok yang menyala-nyala itu muncul, aura Jenderal Makam Mingyan melonjak lagi dalam sekejap. Sosok hitam pekat ini adalah wujud dewa dari Jenderal Makam Mingyan. Saat penampakan sosok dewa ini muncul, aura di cermin Huoming menyapu dengan liar sekali lagi, dan orang dapat melihat riak-riak hitam pekat beriak di sekitar seperti riak di air, mencoba menyapu Qin Chen. Serangan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung merobeknya. Tetapi ketika Jenderal Makam Mingyan mengerahkan kekuatannya atas dewa segala fenomena, dia tiba-tiba menemukan bahwa waktu di sekitarnya tiba-tiba berhenti. Jenderal Makam Mingyan merasa ada yang tidak beres dengan aliran waktu di sekitarnya, dan dia tiba-tiba terkejut, mengetahui bahwa Qin Chen sebenarnya mengendalikan jalan waktu. Pada saat yang sama, dia dengan liar mengobarkan jalan api gelap di tubuhnya, menghancurkan kekuatan waktu di sekitarnya. Tetapi ketika dia baru saja mengusir serangan aturan waktu Qin Chen, dia melihat api hitam yang baru saja meluap, dan energi pedang itu berkumpul lagi, seolah-olah mereka terorganisir secara spiritual. Dan Jenderal Makam Mingyan tiba-tiba menemukan bahwa energi pedang hitam yang mengelilinginya lagi telah membentuk formasi terlarang yang menakjubkan. Dan pada pedang hitam sederhana di tangan lawan, ada aliran cahaya pedang hitam yang melengkapinya, terus-menerus menebusnya dan memperbaiki formasi terlarang di depannya. Niat membunuh yang tak terlihat datang seperti tali, melilit Jenderal Makam Mingyan semakin erat, dan tidak hanya niat membunuh dalam niat pedang membunuh Qin Chen, tetapi juga niat membunuh di laut mati langsung terangsang dan tanpa sadar diintegrasikan ke dalam serangan formasi terlarang Qin Chen. Dalam sekejap, serangan pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya ini tidak hanya menyelimuti Jenderal Makam Mingyan, tetapi juga menyelimuti wujud dewa segala fenomena yang baru saja diilhami oleh Jenderal Makam Mingyan. Tidak baik, gumam Jenderal Makam Mingyan terkejut. Pada saat ini, dia merasa bahwa begitu dia terjebak oleh pengekangan yang mematikan ini, dia akan benar-benar binasa. Ketika dia memahami hal ini, Jenderal Makam Mingyan segera mengeluarkan raungan panjang, dan sosok api yang menjulang tinggi di belakangnya berubah menjadi aliran api yang tak terhitung jumlahnya, dan datang ke Qin Chen dalam sekejap. Dia menggunakan serangan kekerasan untuk memukul mundur Qin Chen sebentar. Api gelap yang tak terhitung jumlahnya yang berisi nafas segala sesuatu berubah menjadi sosok halus yang tak terhitung jumlahnya. Segera setelah sosok hantu ini muncul, mereka segera membentuk kekuatan pembunuh yang sangat besar, mengubah area sekitar ribuan mil langsung menjadi kerajaan api maut. Qin Chen mencibir. Dia sudah lama berharap Jenderal Makam Mingyan akan memiliki rencana cadangan. Salah satu dari 4 jenderal makam besar di area terlarang, yang dekat dengan Master Transcendent tingkat ketiga, Jenderal Makam Mingyan itu jelas tidak sederhana. Oleh karena itu, ketika Jenderal Makam Mingyan hendak secara langsung menampilkan wujud dewa segala fenomena miliknya, Qin Chen secara langsung mengerahkan kekuatannya yang mencakup segala sesuatu. Dalam sekejap, sesosok gelap muncul di antara langit dan bumi. Sosok gelap ini begitu kabur hingga wajahnya tidak terlihat jelas, namun memancarkan aura penindasan abadi. Itu seperti Raja Dewa, bersinar melalui masa lalu dan masa kini, berevolusi menjadi ribuan perubahan, dan seperti Dewa Kematian, keluar dari api penyucian untuk mengendalikan hidup dan mati segala sesuatu di dunia. Ini adalah kekuatan penampilan ilahi Qin Chen yang mencakup segalanya. Namun, Qin Chen belum sepenuhnya memasuki transendensi tingkat kedua, jadi kekuatan segudang fenomenanya hanyalah sebuah prototipe. Tetapi begitu prototipe ini muncul, seluruh dunia tiba-tiba diselimuti gelombang kematian yang mengerikan.
Dalam nafas kematian, ketika kekuatan semua fenomena Qin Chen muncul, hantu kekuatan semua fenomena yang berevolusi dari Jenderal Makam Ming Yan sepertinya telah melihat sesuatu yang membuatnya takut, dan sebenarnya menunjukkan perasaan takut. Bentuk ilahi Vientiane hanyalah evolusi dari aturan kekuasaan, dan seharusnya tidak memiliki emosi. Tetapi ketika Qin Chen menggunakan kekuatan bentuk ilahi Vientiane, bentuk ilahi bayangan api gelap yang dibentuk oleh Jenderal Makam Ming Yan menjadi ketakutan. Kerajaan api yang mengerikan semakin bergoyang, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, bayangan di belakangnya juga mengangkat tangannya. Dalam sekejap, puluhan busur guntur gelap muncul di kehampaan. Lusinan busur guntur hitam legam jatuh seperti kilat. Masing-masing busur guntur hitam legam ini sangat tebal, seperti pilar Optimus. Masing-masing seperti puncak gunung, dan beberapa bahkan lebih tebal dari puncak gunung. Ini adalah guntur penghakiman ilahi yang dikembangkan Qin Chen dengan kekuatan aturan dunia bawah. Guntur penghakiman ilahi dapat mengembangkan segala sesuatu di dunia, bahkan dapat mengembangkan reinkarnasi dan takdir tingkat ke-10 di laut kosmik, dan secara alami juga dapat mengembangkan guntur kematian di dunia bawah. Melihat petir yang mengerikan ini, para master transenden di sekitar mereka semua ketakutan sampai mati. Anda harus tahu bahwa yang paling ditakuti oleh makhluk di dunia bawah adalah aturan dan kekuatan magis seperti guntur. Tidak peduli betapa kuatnya para ahli di dunia bawah, asal-usul reinkarnasi jiwa adalah kekuatan jiwa, dan yang paling ditakuti oleh kekuatan jiwa adalah baptisan guntur. Pria transenden puncak tingkat pertama di antara kerumunan bergidik. Pada saat ini, dia menyadari betapa beruntungnya dia. Ketika dia menyerang Qin Chen sebelumnya, tengkorak hitam itulah yang mengambil tindakan, dan itu hanya menelan dua hartanya. Jika Qin Chen pernah melakukannya sebelumnya, menggunakan metode Qin Chen untuk membunuh orang kuat transenden tingkat pertama akan seperti membunuh seekor ayam, membuatnya menertawakan kesombongannya sebelumnya. Satu-satunya hal yang dia tidak mengerti adalah mengapa Qin Chen begitu kuat dan tidak membunuhnya secara langsung sebelumnya. Itu hanya masalah kebetulan saja. Semua detasemen lainnya benar-benar tercengang, dan mereka tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Mereka telah mengetahui kekuatan Lord Ming Yan sejak lama, tetapi detasemen muda seperti Qin Chen benar-benar bisa melawan Lord Ming Yan, dan itu tidak jatuh sama sekali, yang di luar dugaan mereka. Untuk sesaat, semua orang mau tidak mau menyeka keringat dingin di dahi mereka karena ketakutan, bersyukur karena mereka belum melakukan apapun sebelumnya. Pada saat ini, Jenderal Makam Ming Yan mengeluarkan keringat dingin. Dia tidak menyangka bahwa Qin Chen masih menjadi orang kuat yang mempraktikkan aturan sistem guntur dunia bawah, dan serangan sistem gunturnya begitu kuat. Berbeda dengan laut kosmik, dalam keadaan normal, makhluk-makhluk di dunia bawah tidak dapat mempraktikkan aturan guntur sama sekali, karena kekuatan guntur mengerikan yang terkandung dalam aturan guntur merupakan kerusakan yang sangat besar bagi jiwa makhluk-makhluk dunia bawah, dibandingkan dengan laut kosmik. Dengan kata lain, ahli tipe guntur di dunia bawah sangatlah langka. Selain itu, kuncinya adalah metode serangan guntur Qin Chen masih sangat mengerikan. Guntur hitam legam jatuh, dan raungan menderu terdengar terus-menerus. Klon yang tak terhitung jumlahnya yang meletus dari Jenderal Makam Ming Yan tiba-tiba meledak seperti gelembung sabun yang meledak di bawah guntur Qin Chen, dan domain api gelap yang dia bentuk juga mengeluarkan bunyi klik dan mulai mencair. Jenderal Makam Ming Yan segera ketakutan. Dia tahu bahwa setelah domain api Ming yang diketahui menghilang dan kekuatan semua fenomena dimusnahkan, dia akan benar-benar tamat dan dia tidak akan memiliki perlawanan di depan Qin Chen. Dia hanya bisa terus-menerus mengaktifkan cermin Huoming, mencoba memblokir serangan Qin Chen, tapi dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Ah! Tiba-tiba, Jenderal Makam Ming Yan berteriak nyaring di bawah serangan Qin Chen. Qin Chen tidak terburu-buru untuk membunuh, tetapi hanya mencibir sedikit. Yang mulia, salah satu dari 4 jenderal makam utama di pemakaman Dewa Kematian, apakah hanya ini yang Anda miliki? Kamu benar-benar mengecewakanku. Jenderal Makam Ming Yan sangat marah hingga dia hampir muntah darah dan berteriak dengan marah, "Nak, jangan sombong. Jika kamu menyinggung makam Dewa Kematianku, kamu tidak akan berakhir dengan baik." Qin Chen berkata sambil tersenyum, "Oh, benarkah? Saya benar-benar ingin tahu akhir buruk apa yang akan saya alami di masa depan, tetapi jika Anda tidak memiliki sarana apapun, saya khawatir Anda akan mati sekarang." Kata-kata itu jatuh.
Qin Chen tiba-tiba menyerang dengan pedangnya. Niat membunuh di luar angkasa muncul dari pedang karat misterius Qin Chen, dan itu ditarik keluar dengan cahaya pedang yang sedikit merobek ruang. Saat cahaya pedang keluar, itu seperti epifilum yang sedang mekar. Cahaya pedang Qin Chen seperti bunga indah yang mekar, keindahan seperti itu membuat semua orang tenggelam dalam niat membunuh. Orang-orang kuat transenden di sekitarnya hanya memperhatikan keindahan yang indah. Ketika penindasan ruang yang menyesakkan yang dibawa oleh pedang karat misterius datang, mereka bergidik. Ini bukan bunga yang indah, ini adalah cahaya pedang kehancuran dunia. Belum lagi mereka, bahkan Jenderal Makam Mingyan tertarik dengan cahaya pedang yang tak ada habisnya dan indah ini, dengan sedikit kebingungan di matanya, tapi bagaimanapun juga, dia memiliki pengalaman bertarung yang kaya, dan dia kembali sadar dalam sekejap. Saat dia sadar kembali, dia melihat cahaya pedang Qin Chen datang di depannya. Niat membunuh yang mengerikan yang terkandung di dalamnya membuat bulu-bulu di tubuhnya berdiri. Dia sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa lagi mempedulikan hal lain saat ini. Seteguk esensi darah segera terbakar, dan pada saat yang sama sumber tubuhnya terbakar. Dia kemudian menggunakan perisai hitam pekat untuk menghalangi dirinya dalam sekejap. Saat perisai hitam muncul, serangan Qin Chen telah mengenai perisai hitam. Yang terdengar hanya suara berdentang, lalu suara retakan. Cahaya pedang yang berisi niat membunuh yang tak ada habisnya menghantam perisai hitam dengan keras, dan perisai hitam transenden itu hancur seperti sepotong tahu di bawah cahaya pedang hitam. Pada saat yang sama, niat membunuh meluap, dan cahaya pedang hitam menghancurkan perisai dan langsung mengenai kepala Jenderal Makam Mingyan. Cahaya berdarah cemerlang mekar, dan Jenderal Makam Mingyan hampir mati di bawah cahaya pedang ini. Tiba-tiba, aura yang sangat mengerikan langsung keluar dari tubuh Jenderal Makam Mingyan. Ketika Jenderal Makam Mingyan hendak runtuh, sosok mengerikan muncul dari tubuh Jenderal Makam Mingyan dan turun ke dunia ini. Siapa yang berani menyerang orang-orang di pemakaman kematianku? Suara dingin bergema di seluruh dunia, dan bayangan menjulang tinggi berjubah panjang, seperti dewa kematian, muncul di dunia kosong dalam sekejap, dan mata dinginnya tertuju pada Qin Chen dalam sekejap. Saat tatapan ini tertuju pada Qin Chen segera merasakan napasnya tercekik, penindasan yang kuat dari lubuk jiwanya, menekan kuat hatinya dan menutupi semua kekosongan di sekitarnya. Kekosongan di area ini mulai mendidih, seolah-olah akan pecah kapan saja, dan tidak mampu menahan aura mengerikan ini. Saya telah bertemu penguasa pemakaman kematian. Melihat hantu ini, Jenderal Makam Mingyan tidak mau repot-repot menyeka darah dari dahinya yang hampir terbelah, dan buru-buru berlutut dengan ekspresi bersemangat dan saleh. Saat dia berlutut, orang-orang lain di sekitarnya juga berlutut ketakutan, hati mereka gemetar. Itu adalah penguasa pemakaman kematian, pemilik pemakaman kematian terlarang, dan salah satu orang terkuat di tanah terlantar. Dia telah tiba. Sosok agung penguasa pemakaman kematian turun, dan seluruh kehampaan tempat mata air laut mati dipenuhi aura teror. Kekuatan yang menekan keabadian memenuhi udara, meluas dalam sekejap, dan menutupi seluruh langit dan bumi di sekitarnya. Pada saat ini, Qin Chen dan orang lain yang berdiri di sini sepertinya berada di dunia lain, dan penguasa pemakaman kematian di depan mereka adalah dewa dunia ini. Penguasa pemakaman kematian, gumam Qin Chen menatap bayangan yang menjulang tinggi di depannya, ekspresinya sedikit serius. Meskipun Qin Chen telah bertarung melawan orang-orang kuat transenden tingkat ketiga, seperti leluhur Tuoba dan leluhur Wan Guming, mereka hanyalah sisa jiwa. Penguasa pemakaman kematian di depannya adalah tiruan dari orang kuat transenden tingkat ketiga sejati. Klon tersebut mengandung bagian dari kekuatan tubuh asli dan pasti memiliki kekuatan tempur yang sangat mengerikan. Terlebih lagi, penguasa pemakaman kematian menempati peringkat tinggi di antara area terlarang di seluruh tanah terbengkalai. Untuk bisa memiliki reputasi bergengsi di tanah terbengkalai, penguasa pemakaman kematian di depannya jelas bukan Master Transcendent tingkat ketiga biasa, melainkan Master Super Kuat Transcendent tingkat ketiga sejati. Pada saat ini, aura menakjubkan menyapu seluruh dunia dan menekan Qin Chen dengan ganas. Sosok agung penguasa pemakaman kematian berdiri dengan bangga di langit, mata dinginnya tertuju pada Qin Chen, dan dia berkata dengan dingin, "Apakah kamu yang ingin menyentuh orang-orang pemakaman kematianku?" Matanya seperti mata yang tajam, mencoba melihat identitas Qin Chen. Tapi yang membuatnya bingung adalah dengan tingkat kultivasinya, dia tidak bisa melihat menembus tubuh Qin Chen untuk sementara waktu.
Ming Yan, apa yang terjadi? Ucap penguasa pemakaman kematian menoleh dan melihat sekeliling, matanya sedikit menyipit, dan sebenarnya ada niat membunuh dari Laut Mati di area sekitarnya. Tuanku, ketidakmampuan bawahan inilah yang membuat Anda khawatir. Ucap Jenderal Makam Ming Yan berkata dengan panik, bawahan ini sedang berpatroli di wilayah sekitar untuk mencari jiwa segar sesuai perintah Anda, tetapi secara tak terduga menemukan Sagui, seorang di bawah komando bawahan ini, dan Sagui telah menemukan mata air Laut Mati, jadi ia datang untuk menyelidiki dan bersiap untuk mempersembahkannya kepada tuanku. Tanpa diduga, pria ini muncul entah dari mana dan mengintai di mata air Laut Mati. Dia ingin menyergap dan membunuh bawahan ini. Jika bukan karena kedatangan avatar tuanku, bawahan ini akan berada dalam bahaya. Ucap Jenderal Makam Ming Yan berkata dengan gemetar, di depan pemilik area terlarang pemakaman kematian, dia yang sebelumnya sangat sombong kini seperti burung puyuh. Oh, mata air Laut Mati, pelangi ilahi muncul dari mata penguasa pemakaman kematian. Mata air Laut Mati adalah sesuatu yang bahkan didambakan oleh pemilik area terlarang. Sekarang area terlarang Laut Mati telah menemukan bahwa siapapun yang bisa melawan niat membunuh Laut Mati akan dapat bertahan hidup di Laut Mati. Oleh karena itu, penemuan mata air Laut Mati ini sangatlah penting baginya. Ya, kamu sangat baik. Ucap penguasa pemakaman kematian memandang Jenderal Makam Ming Yan dengan puas, saat kamu kembali, aku pasti akan memberimu hadiah. Jenderal Makam Ming Yan sangat gembira di dalam hatinya dan buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata, terima kasih, Tuan. Merupakan suatu kehormatan bagi Ming Yan untuk melayani Anda. Ming Yan tidak meminta imbalan. Ming Yan hanya ingin bisa berbagi kekhawatiran Anda dan menyelesaikan masalah Anda. Itu sudah cukup. Hahaha. Penguasa pemakaman kematian tidak bisa menahan tawa. Dia memandang Jenderal Makam Ming Yan dengan ekspresi kepuasan di matanya, jangan khawatir, pemakaman kematianku memiliki hadiah yang jelas. Jika kamu telah melakukan perbuatan baik, tentu kamu akan diberi hadiah. Sekarang kamu minggir dulu, kursi ini akan menangkap anak itu terlebih dulu. Sebelum suara penguasa pemakaman kematian jatuh, alam yang berisi aura kematian tak berujung menyapu Qin Chen dengan sangat cepat. Qin Chen merasakan momentum dari domain kematian yang luar biasa, dan matanya membeku sejenak. Penguasa pemakaman kematian ini sangat kejam. Jika itu adalah transendensi biasa, di bawah domain kematian ini, di manakah ada peluang untuk bertahan hidup? Bahkan jika itu bisa bertahan hidup, tidak ada keraguan bahwa hidupnya akan terluka parah, dan bahkan hidupnya akan berakhir. Orang ini sama sekali tidak menganggap dirinya serius. Tapi itu benar. Qin Chen mencibir di dalam hatinya, dan auranya melonjak dalam sekejap. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan pedang karat misterius, langsung melepaskan niat membunuh di dalamnya, dan gelombang besar niat membunuh menyebar terus-menerus. Ketika penguasa pemakaman kematian melihat Qin Chen berani mengorbankan Ming Bao, dia segera menunjukkan penghinaan di matanya, dan niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Tepat ketika dia mencoba mengendalikan domain kematiannya untuk benar-benar menghancurkan Qin Chen, beberapa suara, klik terdengar, dan ekspresinya langsung berubah drastis. Meskipun suara itu sangat kecil, namun dapat didengar dengan jelas oleh Master Transcendent lain di sekitarnya. Wajah Jenderal Makam Ming Yan bahkan menunjukkan ekspresi terkejut. Ini adalah suara domain yang hancur. Hanya ketika transendensi rangkap 3 memasuki alam tatanan abadi, mereka dapat membentuk domain tatanan mereka sendiri, dan dalam domain tatanan mereka, semua orang akan ditekan oleh tatanan mereka. Tapi sekarang, suara klik di depan mereka seperti suara domain dari penguasa pemakaman kematian yang hancur. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Semua orang dapat dengan jelas melihat domain kematian yang dibentuk oleh penguasa pemakaman kematian barusan, itu sangat kuat sehingga segala sesuatu tampaknya benar-benar ditekan ketika itu datang. Tapi sekarang mereka hanya melihat Qin Chen mengorbankan dan memobilisasi senjatanya, dan domain dari penguasa pemakaman kematian benar-benar mengeluarkan suara retak. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah anak di depannya sama sekali bukan transenden ganda, melainkan transenden rangkap 3? Kalau tidak, tanpa transendensi rangkap 3, bagaimana dia bisa menembus bidang tatanan yang dibentuk oleh penguasa pemakaman kematian? Ini sungguh mustahil. Tapi saat ini, Qin Chen sangat gembira. Karena dia sama sekali bukan seorang transenden rangkap 3,
Dan apa yang dia tunjukkan sebelumnya adalah niat membunuh yang mengerikan yang terkandung dalam air laut mati yang terkandung dalam pedang karat misterius. Dia sebelumnya telah mengetahui bahwa air laut mati di tempat yang terbengkalai ini sangatlah mengerikan, dan bahkan detasemen rangkap 3 tidak dapat dengan mudah masuk, jadi ketika dia merasakan penguasa pemakaman kematian mendesak wilayah kekuasaannya, dia langsung melepaskan niat membunuh di laut mati, mencoba untuk memecahkan wilayah kekuasaan penguasa pemakaman kematian. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa niat membunuh di laut mati akan begitu mengerikan. Dalam waktu singkat ini, hal itu akan merobek retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya di bidang keteraturan yang dibentuk oleh penguasa pemakaman kematian. Meskipun penguasa pemakaman kematian di depannya hanyalah tiruan, dan kekuatannya bahkan tidak 1% dari penguasa pemakaman kematian yang asli, Qin Chen masih terkejut dan senang bisa mengobrak-abrik domain lawan dengan begitu mudah. Apa sebenarnya air laut mati ini? Ini benar-benar sangat mengerikan.